Dari Martin Paes, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya. Siapakah yang pantas menggantikan posisi Emil Audero? Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, supporter sepak bola Indonesia. Menuju round 4 yang sebentar lagi digelar tanggal 9 dan 12 Oktober sudah di depan mata. Hari ini hari Minggu tanggal 5 Oktober, tinggal 3 hari lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis pagi dini hari laga perdana melawan Arab Saudi akan dimainkan di Arab Saudi sana. Tapi ada kabar yang kurang sedap karena salah satu pilar kita, sang penjaga gawang Emil Audero harus cedera dan tidak bisa ikut serta dalam round 4 di 2 pertandingan ke depan. Yang jadi pertanyaan, siapakah kira-kira yang akan menggantikannya? Ada 4 kiper yang didatangkan dari Martin Paes, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Reza Arya dari PSM Makassar. Martin Paes sendiri merupakan tim utama, kiper utama timnas Indonesia sebelum kedatangan Emil Audero. Tapi kabar terbaru, Martin Paes sudah mengalami cedera dari bulan Juli hingga sekarang. Cuman kabar terbarunya Martin Paes hari Minggu pagi tadi masuk line up FC Dallas walaupun sebagai cadangan dan akan terbang langsung ke Arab Saudi. Martin Paes sendiri dari bulan Juli hingga September ini belum mendapatkan menit bermain di klubnya karena cedera. Apakah nanti akan menjadi pilihan utama meskipun memang syarat pengalaman yang telah dijalani. Tapi kalau merunut berdasarkan kesempatan bermain, jelas Martin Paes akan kalah dengan beberapa rekannya yang memang bermain di BRI Super League. Karena di BRI Super League sendiri, 3 kiper ini mulai dari Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya, 2 nama terdepan bermain reguler di Liga BRI Super League. Reza Arya yang sekarang mulai terpinggirkan di PSM Makassar masih terus berjuang. Jelas ada Hernando Ari dan Nadeo Argawinata yang bersaing ketat untuk merebutkan posisi menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia di round 4 ini. Kalau berdasarkan statistik di BRI Super League sampai pekan ke-7, jelas Nadeo Argawinata akan menjadi sosok pertama yang akan mengisi posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Hanya kebobolan 3 gol dari pekan pertama sampai pekan ke-7, 6 laga yang telah dimainkan merupakan hal positif yang bisa diambil dari Nadeo Argawinata. Apalagi kita ingat betul bahwa Nadeo merupakan pilihan utama timnas Indonesia sejak ditangani oleh Sintayong. Dari Piala AFF hingga Piala Asia kualifikasi hingga round 2. Tapi setelah round 2 kalah telak melawan Irak di Irak sana dan terkenal dengan sebutan one shot one goal karena kebobolan 5 gol di sana. Kemudian secara perlahan Nadeo tersingkirkan dan diganti oleh Hernando Ari di masa kepemimpinan STY. Hingga sampai sekarang Nadeo sendiri belum pernah bermain untuk timnas Indonesia, apalagi setelah kedatangan kiper-kiper naturalisasi dari timnas Indonesia. Tapi apapun itu, sebenarnya timnas Indonesia tidak pernah kekurangan kiper. Saya percaya bahwa kiper timnas Indonesia dari zaman dulu itu keren-keren, itu bagus-bagus. Timnas Indonesia tidak pernah kekurangan kiper hebat yang bermain untuk timnas Indonesia. Cuman setelah kedatangan naturalisasi baik Martin Paes maupun Emil Audero, terlihat sekali kesenjangan skill yang terlihat. Dan kepercayaan memang diberikan kepada kiper yang bermain di kasta internasional. Tapi kepercayaan saya pribadi bahwa kiper-kiper kita mampu untuk bersaing. Kalaupun memang dipakai head to head, jelas kita akan kalah ketika ngobrol Irak di round 2, di mana waktu itu naturalisasi yang bermain di belakang ada Jordi Ahmad dan beberapa pemain lainnya sebelum tambah semakin banyak di momen sekarang. Karena memang timnas Indonesia di setiap momen yang berbeda dari round 1, round 2, round 3 hingga round 4 ini
pemainnya selalu berganti dengan yang baru, dan yang baru. Penambahan-penambahan pemain ini harusnya menjadi hal yang positif karena dari lini belakang yang sudah teruji, lini tengah yang sudah mulai membaik, dan lini depan yang meskipun sampai hari ini masih menjadi PR. Tapi posisi kiper ini seharusnya bisa siapa saja. Bahkan saya percaya jika Nadeo maupun Hernando Ari dimainkan akan menjadi hal yang positif karena 4 back atau 3 back di depannya merupakan pemain luar biasa. Mulai El Capitano J.I.J atau Rizky Ridho yang dimainkan, atau nanti ada Kevin Dix dan lain sebagainya di posisi belakang, mau 3 back, 4 back, siapapun kipernya akan mampu untuk lebih cepat berkomunikasi dan memainkan sesuai dengan ritme pelatih yang inginkan. Cuman permasalahannya untuk sekelas Hernando Ari dan Nadeo Argawinata, mereka belum pernah merasakan bermain di konteks internasional dengan bertemu tim luar biasa. Meskipun Hernando Ari dan Nadeo Argawinata pernah bermain melawan Irak, Hernando Ari harus kalah 2-0 dan dikabarkan frustasi ketika pertandingan waktu itu, dan Nadeo Argawinata pun harus hancur gawangnya sebanyak 5 gol yang dibuat oleh Irak ketika bermain di Irak sana. Tapi siapapun nanti yang diputuskan untuk bermain di penjaga gawang, saya rasa tidak perlu khawatir karena siapapun yang bermain, Martin Paes kita dukung, baik itu Nadeo maupun Hernando Ari. Cuman kalau boleh milih ya saya akan pilih Nadeo Argawinata karena pemain ini berprogres sangat luar biasa. Setelah tersingkir dari timnas Indonesia, pelan tapi pasti dia komit, dia menunjukkan progres yang istimewa bersama Borneo FC. Terakhir di BRI Super League di pekan-pekan awal ini, dia menunjukkan kapasitasnya menjadi kiper yang lebih dewasa dan menjadi kiper yang lebih hebat dibanding beberapa masa yang lalu. Penampilannya sudah seperti Buffon di masa mudanya ketika membela tim Parma, kiper timnas Italia. Siapa tahu aura Buffon akan melekat di dia untuk bermain bersama timnas Indonesia. Jadi menarik untuk kita tunggu siapakah nanti yang akan dimainkan menjadi kiper utama timnas Indonesia ketika meladeni Arab Saudi di laga perdana round 4 di Arab Saudi besok tanggal 9 Oktober 2025. Tapi siapapun yang dimainkan menjadi penjaga gawang, saya rasa tidak perlu dikhawatirkan meskipun Emil Audero tidak bermain. Ya nek pilihanku tadi Nadeo Argawinata. Bagaimana pendapat supporter sepak bola Indonesia? Kasih komen siapa yang layak menjadi kiper utama di round 4 ini. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.